went to New York City and we're watching some freaking Formula E. Hell yeah! Yeah. Popularitas dan penerimaan masyarakat dunia terhadap balapan bergengsi Formula E terus bertumbuh sejalan dengan meningkatnya penjualan kendaraan listrik di banyak negara, termasuk di Indonesia. Memang butuh proses dan fase transisi. Sebab kehadiran kendaraan listrik bukan sekedar evolusi dan upgrade teknologi mesin seperti selama ini terjadi. Lebih dari itu, benar-benar ganti teknologi dan memiliki dampak turunan yang luas, termasuk dalam hal kebiasaan keseharian, khususnya berkaitan dengan berkendara. Namun, seluruhnya positif, karena berkaitan dengan ramah lingkungan dan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik secara jangka panjang. Hari ini, kita melihat masyarakat mulai menerima kehadiran kendaraan listrik dan bersamaan dengan itu, kita juga akan menyaksikan Formula E sebagai ajang motorsport yang paling relevan dan representatif. Belakangan ini kita tahu setelah hybrid ada listrik. Artinya perkembangannya sudah mulai bagus dan sudah mulai ramah lingkungan. Berkembang sih iya ya, secara masyarakatnya masih belajar juga untuk pindah segmennya dari bensin nanti mau ke listrik gitu ya. Bahwa kita termasuk negara yang mensupport pengembangan kendaraan berbasis ramah lingkungan. Pasti aku bakal save money untuk beli mobil listrik karena menurut aku hemat banget dan praktis ya. Bahwa motor listrik itu sudah harus siap kita gunakan. Sekarang ngelihat dari antusias di sini gitu ya, banyak yang pada kepo mengenai kendaraan listrik, terutama mobil listrik atau motor listrik. Memang kendaraan listrik yang sering diistilahkan dengan BEV sebagai kependekan dari Battery Electric Vehicle sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Popularitasnya bahkan mencuat sejak Elon Musk menggaungkan Tesla. Tapi ketika itu penerimaan masyarakat masih rendah. Belum ada tanda-tanda akan menjadi kendaraan harian sebagian orang. Salah satunya karena harganya masih relatif mahal. Oh iya, sebelum lanjut, mungkin kita perlu sama-sama pahami bahwa BEV adalah kendaraan listrik murni. Di luar itu, ada lagi teknologi lain yang juga melibatkan penggerak listrik, namun belum listrik murni. Di antaranya adalah HEV, kependekan dari Hybrid Electric Vehicle, dan PHEV, yaitu Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Dua teknologi dimaksud punya tujuan yang sama dan positif sebagai transisi menuju BEV. Jauh sebelum itu sebenarnya Tesla pernah membuat industri otomotif dunia terkejut. Jualan BEV. Belum ada Elon Musk dan pabrik kendaraan listrik itu sudah eksis. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, masyarakat mulai membeli dan membiasakan diri menggunakan untuk harian. Namun, jelang akhir dekade 1990-an, regulasi tidak mendukung. Banyak mobil listrik di jalanan diangkut paksa, dan pemiliknya diberikan kompensasi kendaraan berbahan bakar fosil yang saat itu Amerika Serikat masih sangat berjaya sebagai produsen bahan bakar minyak dunia. Mungkin untuk lebih detail tentang itu, silakan kalian cari film dokumenter berjudul Who Killed the Electric Car? Oke, kita kembali ke fase di mana saat ini terjadi peningkatan kesadaran bahwa kendaraan perlu segera mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Bukan saja karena cadangan minyak dalam perut bumi terus menipis, namun tentang perlunya kualitas udara dan lingkungan yang lebih baik. Ditambah lagi dengan terjadinya kesepakatan global yang harus segera memenuhi target emisi nol alias zero emission mulai 2030. Indonesia termasuk di dalam sejumlah negara yang bersepakat tentang itu. Lebih detail tentang ini juga sudah kami bahas pada video sebelumnya. Silahkan ditonton jika belum. Sejalan dengan itu, animo terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Seiring juga dengan semakin banyaknya pabrikan otomotif global memproduksi mobil dan sepeda motor listrik. Semakin banyak juga varian atau model kendaraan yang bisa dipilih. Tentang hal ini juga kami buktikan sendiri ketika mengikuti ajang Indonesia International Motor Show IIMS Hybrid 2022 di JI Expo Kemayoran. Berlangsung selama 11 hari, mulai tanggal 31 Maret sampai 10 April. Pada event otomotif tahunan itu, untuk kali pertama dalam sejarah, kendaraan listrik benar-benar menjadi primadona. Terlihat dari besarnya animo masyarakat melakukan test drive BEV Hyundai Ioniq 5 yang memang baru saja diluncurkan.
Dari hasil koleksi data yang dilakukan tim Rev Motorsport ID, rata-rata jumlah konsumen yang ingin melakukan tes mengemudi Ioniq 5 tidak kurang dari 500 orang per harinya. Menjadikannya mobil paling sibuk selama acara, dibandingkan dengan kendaraan tes lainnya di sana. Hasilnya, sebagaimana dikutip dari Tempo.co, sekitar 1 bulan diluncurkan, Hyundai Ioniq 5 terjual 1.700 unit. Jumlah yang tidak sedikit mengingat itu adalah sebuah mobil listrik dan dengan harga di atas 500 juta rupiah. Hyundai bukan satu-satunya produsen yang menawarkan kendaraan listrik pada momen itu. Ada banyak pabrikan lain yang juga mulai serius memamerkan produk sejenis sebagai bukti bahwa industri menyatakan siap beralih ke kendaraan listrik, termasuk sepeda motor. We go green in Monaco. Pretty good start from Evans. Verne got away a little slowly. Verline is going to the outside as they come into Saint-Devot. Lock up from Evans. Gets it in. The top 5 remain in place. Robin Freitz cuts the corner. He will maybe lose a position there. Formula E adalah etalase tertinggi kemajuan teknologi kendaraan listrik. Begitu juga Formula One, MotoGP, Rally Dakar yang selalu jadi laboratorium peningkatan teknologi dan performa kendaraan di masing-masing segmennya. Formula E sebagai balapan jet darat bertenaga listrik ini juga disebut merupakan satu-satunya green sportainment yang akan digelar di Indonesia. Dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2022 di sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Vice President of Infrastructure and General Affairs Formula E, Jakpro, Irawan Sucahyono, sebagaimana dikutip dari Tempo.co, mengatakan, berbeda dengan balapan lainnya, balap mobil listrik Formula E bukan sekedar adu kencang. Terdapat juga penekanan aspek keberlanjutan lingkungan. Formula E sangat erat berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, atau dikenal dengan Sustainable Development Goals, disingkat SDGs. Maka menurutnya, Jakarta E-Prix 2022 yang menghadirkan balapan Formula E menjadi salah satu contoh implementasi balap yang mengedepankan nilai berkelanjutan, yang saat ini menjadi satu-satunya green sportainment Indonesia. Selain itu, bagi Indonesia, menjadi tuan rumah Formula E sebenarnya juga memberikan keuntungan lain, sebagai wujud keseriusan negara ini yang ingin menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik global. Mungkin ya, karena mungkin Formula E ini dari dulu sudah dicanangkan ya. Dan dukungan dari pemerintah pun saya pikir sudah sangat-sangat jelas. Tinggal nanti kita tunggu saja mungkin sirkuitnya, kalau nggak salah kan masih dalam proses pembangunan ya. Kalau tidak salah ya. Yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan secara brand image Indonesia mensupport terkait dengan kendaraan berbasis listrik. Seru banget ya, keren banget gitu. Jadi makin berkembang itu otomotif di Indonesia. Dengan adanya nanti Formula E yang diprakarsai oleh Jakarta nanti di Ancol ya, otomatis kita bisa ngeliat bahwa energi listrik dari mobil tersebut bisa dialihkan untuk tidak hanya untuk di jalan raya, tapi untuk di balapan juga bisa. Kalau ada kesempatan, ada waktunya dan rezekinya, saya pikir saya punya keinginan untuk ke sana sih. Terus saya sih sangat excited banget ya, karena nggak bisa nonton kemarin MotoGP di Mandalika. Terus sekarang karena saya tinggal di Jakarta dan di Ancol gitu, pengen sih nonton. Karena aku suka nonton suasananya sih, kalau di balap itu nggak. Justru kalau balapan yang biasa kan emang berisik ya, terus juga lebih banyak polusi. Nah kayak kalau Formula E itu kayak polusinya lebih sedikit atau nggak ada kayaknya, dan itu kayak lebih tertarik banget sih buat nonton, karena penasaran juga.